above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there is no way to measure what you are. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and taught me above all. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Jemaat sekalian, mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Di bukit Golgota tersalib Tuhanku, dan dosa dunia ditanggung
Saudara-saudara yang kami kasihi, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara-saudara yang kami kasihi, peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Yesus itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendaknya? Tertipu aku, benar-benar tertipu. Hah? Kamu tertipu? Kenapa, Yohana? Penjual ikan yang di pasar itu, emangnya ikannya nggak seger? Ikan, bukan itu. Ya ampun, jangan sebegitu naifnya lah kamu, Lydia. Kamu belum dengar, ada penipuan terbesar yang semua orang bicarakan. Itu loh, Yesus dari Nazaret, yang katanya guru, yang katanya nabi atau rabi, yang katanya raja, anak Tuhan. Aduh, ternyata kalau dia raja, masa dia bisa kalah habis-habisan? Nggak lebih dari penipu dia. Loh. Yohana, kamu kok ngomongnya gitu sih? Bukannya kamu juga ikut makan waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kan kamu juga ikut mendengarkan waktu Yesus berkhotbah di atas bukit yang sangat luar biasa itu. Kok tiba-tiba kamu bilang Yesus penipu sih? Gini ya, coba kamu pikirkan. Bagaimana kita tidak bisa bilang dia itu penipu? Dia bilang itu dia raja damai. Katanya dia anak Allah. Loh, kalau gitu, kenapa dia diam saja waktu ditangkap di Taman Getsemani? Kalau dia raja, kenapa dia tidak panggil semua tentara-tentaranya itu? Raja apa itu? Hus, kamu nggak boleh ngomong gitu. Mungkin dia nggak mau buat kekacauan. Kan nggak baik kalau ada keributan antara murid-muridnya dengan para tentara. Pokoknya aku kecewa. Sudahlah. Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 ayat pertama dan kedua. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka
bilang juga apa? Kalau dia benar-benar raja, masa dia biarkan dirinya diadili secara tidak adil bersama seorang pencuri pula? Tidak masuk akal kan? Udahlah. Aku malu banget dulu pernah menyambut dia di Yerusalem. Aku kira dia akan menjadi raja yang akan membawa kita ke kemenangan. Tapi dia hanyalah seorang raja yang kalah. Yohana, aku juga sangat sedih melihat Yesus disalib. Tapi kamu ingat nggak? Dia itu pernah bilang kalau memang dia harus datang ke Yerusalem untuk mendapat penderitaan, dibunuh. Tapi dia juga pernah bilang, Yohana, kalau hari ketiga dia akan bangkit. Jangan-jangan ini adalah realisasi dari nubuat yang pernah dia katakan. Iya, aku ingat. Tapi waktu itu Petrus kan juga sudah menegur dia. Lagi pula, kalau raja mau menyelamatkan kita nih, masa dia harus kalah habis-habisan? Masuk akal nggak? Bahkan Petrus nih aku kasih tahu ya. Petrus, muridnya yang katanya seorang pemberani itu. Tadi malam dia tidak mau mengakui Yesus. Dia pura-pura tidak kenal. Sekarang muridnya aja begitu. Memang kamu masih mau percaya dia bisa bangkit? Yohana, tapi kan dia pernah membangkitkan Lazarus. Dia pernah membuat orang buta jadi melihat, yang tidak bisa mendengar jadi mendengar. Dan masih banyak mujizat yang dia pernah buat, Yohana. Kamu pernah ingat nggak sih? Coba deh ingat-ingat lagi. Iya, memang aku ingat itu semua. Tapi itu kan dia yang melakukan ke orang lain. Sekarang, kalau dia sendiri yang mati, lalu yang mau membangkitkan dia siapa? Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Marilah bersama menaikkan nyanyian Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan kedua. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu.
percaya Yesus itu tidak kalah. Dalam kesakitannya, dia sendiri pernah berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Pada waktu Yesus mati, tabir bait suci juga terbelah menjadi dua. Apakah ini tanda kalau Yesus itu membuka tabir hubungan manusia dengan Allah, seperti yang pernah dia katakan pada malam perjamuan terakhir? Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata yang buta, yang lumpuh berjalan, yang tidak bisa mendengar jadi bisa mendengar, roh jahat juga dia usir, bahkan yang mati dia bangkitkan. Bukankah turun dari salib itu perkara yang mudah ya? Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus ini tidak kalah. Yesus ini mengalah. Iya, mengalah. Yesus ini mengalah. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, takkanlah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia. Karena kita dia
agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Berita anugerah. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Syukur kepada Allah. Menjulang nyata atas bukit hala, kan menderah salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai malam yang kerap merindukan di ufuk timur bagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus agar Ia menolong kita, memampukan kita untuk memahami dan kita dapat melaksanakan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pada hari Jumat Agung, di mana umat-Mu di seluruh muka bumi mengingat kembali akan kematian-Mu ya Tuhan Yesus, yang telah Kau lakukan untuk menyelamatkan kami. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan kami akan merenungkan akan firman Tuhan itu. Kami akan menggumuli sebuah pertanyaan, apakah Yesus kalah?
melalui penderitaan itu. Tolonglah kami Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah sabda Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Setelah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang kami kasihi, hidup di dunia ini tidak sempurna dan masih ada banyak yang namanya kejahatan, teror, sakit penyakit, bencana alam, penderitaan, kematian, dan sebagainya. Mengatasi COVID-19 saja sulitnya luar biasa. Walau pemerintah telah bekerja keras dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk melenyapkan virus ini, tetapi virus ini toh masih ada, walaupun korbannya sudah makin berkurang. Berjuang dalam kehidupan yang tidak sempurna ini, ada orang yang bertanya-tanya tentang keberadaan atau peranan Tuhan dalam kehidupan nyata ini. Apakah Tuhan tidak melindungi dan menjaga sehingga umatnya dan orang-orang yang dikasihinya itu bisa terhindar dari berbagai ancaman dan kesukaran? Mengapa Tuhan seolah-olah diam saja? Padahal sudah begitu banyak orang yang berdoa dan meminta pertolongannya. Apakah Tuhan telah kalah terhadap kuasa-kuasa yang akan mengganggu hidup manusia? Kalau pada hari Jumat Agung ini kita merenungkan bagaimana Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Taman Getsemani, bagaimana Tuhan Yesus bisa ditangkap dengan mudah oleh para penguasa pada waktu itu, lalu diadili dan disalibkan. Apakah ini tidak menunjukkan kekalahan Tuhan Yesus? Melihat kenyataan ini, khotbah kita pada hari Jumat Agung ini mengajak kita untuk menggumuli Yohanes 18 sampai 19 dengan sebuah pertanyaan pokok. Mungkinkah Yesus telah kalah? Mungkin atau tidak, saudara-saudara? Yohanes pasal 18 dan 19 ini terdiri dari 82 ayat. Sangat panjang kalau saya baca seluruhnya. Karena itu tadi pembahasan Alkitab kita hanya diambil dari pasal 19 ayat 17 sampai dengan 30 yang secara langsung berkaitan dengan Yesus yang disalibkan dan Yesus yang mati. Ini sesuai dengan bacaan pada hari Jumat Agung ini. Namun ayat-ayat dari kedua pasal tadi tentu akan kita bahas berkaitan dengan tema khotbah kita. Saudara-saudara yang kami kasihi, tema khotbah kita mengajak kita untuk memikirkan pertanyaan yang sangat fundamental. Mungkinkah Yesus telah kalah? Ketika Yesus pada akhirnya bisa disalibkan dan mati. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita mempelajari dan menganalisa beberapa peristiwa yang dialami Yesus pada waktu itu. Pertama, ketika Tuhan Yesus ditangkap. Peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani dan disaksikan dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat pertama sampai 12. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di taman itu. Maka datanglah juga Yudas ke taman itu dengan pasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan
senjata. Yesus maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya sekali lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus orang Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kutakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang itu menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Dari peristiwa penangkapan ini, dapatkah kita mengatakan bahwa Yesus telah kalah terhadap orang-orang yang menangkap dia? Tentu tidak. Baru Yesus menyebutkan namanya saja, mereka sudah jatuh ke tanah. Yesus membiarkan dirinya ditangkap dan ia mau menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang menangkapnya ini karena ketaatan Yesus kepada Allah Bapanya. Jadi bukan karena Yesus kalah terhadap orang-orang ini. Saudara-saudara yang kami kasihi, peristiwa kedua yang akan kita pelajari adalah kejadian ketika Tuhan Yesus diadili, khususnya oleh Pilatus. Hal ini disaksikan dalam Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai Yohanes 19 ayat yang ke-16. Dalam ayat-ayat ini disaksikan bagaimana Pilatus mengadili Yesus. Pilatus, penguasa tertinggi di Israel pada waktu itu, telah mengadili Yesus tanpa keadilan. Pilatus telah melakukan konspirasi dengan para pemimpin orang Yahudi yang akan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Padahal Pilatus sendiri menyatakan Yesus ini tidak bersalah. Dalam Yohanes 18 ayat 38b disaksikan Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu pernyataan Petrus ini diulang seperti disaksikan dalam Yohanes 19 ayat 4. "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tetapi apa yang kemudian Pilatus lakukan terhadap Yesus? Pilatus tidak berani membebaskan Yesus sekalipun ia tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Karena takut kedudukannya goyah kalau desakan orang-orang Yahudi ini tidak dituruti, Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dalam Yohanes 19 ayat 6 disaksikan bahwa imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus lalu berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun." Setelah berbagai upaya untuk membebaskan Yesus ini gagal, Yohanes 19 ayat 16a menyaksikan bahwa Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
Inilah gambaran pengadilan manusia yang tidak adil dan syarat dengan berbagai kepentingan, saudara-saudara. Demi kedudukannya agar tidak goyah, seorang pemimpin yang bernama Pilatus juga menyerahkan Yesus untuk disalibkan, sekalipun ia tidak mendapatkan kesalahan apapun atas diri Yesus. Di manakah keadilan itu? Ternyata tidak ada. Ketika Yesus diadili Pilatus, dalam Yohanes 19 ayat 1 disaksikan, Pilatus menyuruh orang untuk menyesah dan mencambuk Yesus. Dalam pasal 19 ayat 2 dan 3 disaksikan bahwa prajurit-prajurit itu menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Betapa sakitnya, saudara-saudara. Mereka memakaikan Yesus jubah ungu sambil mengolok-olok dia. Dari pengadilan Pilatus ini kita mendapat kesan bahwa Pilatus ini bukanlah pemimpin yang tegas, yang berani, yang adil, dan membela kebenaran dan keadilan. Ia merasa Yesus tidak bersalah, tapi ia tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan jalan salib. Ia tidak cukup hanya menyiksa dan menghina Yesus. Ia melakukan semuanya itu dengan tujuan untuk menjaga kedudukannya agar tidak digoyah oleh rakyat. Yesus dikorbankan demi diri Pilatus sendiri. Namun apakah Yesus memberontak dan menolak hukuman itu? Tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengikuti saja apa yang diputuskan Pilatus dan orang-orang yang menghukum dia. Apakah dengan menerima putusan pengadilan Pilatus berarti Yesus telah kalah terhadap Pilatus dan terhadap para pemimpin Yahudi pada waktu itu? Juga tidak, sebab penderitaan dan jalan salib diterima Yesus sebagai cara untuk mengungkapkan kasih-Nya yang besar itu. Saudara-saudara yang kami kasih, peristiwa ketiga yang akan kita pelajari adalah kejadian ketika Tuhan Yesus disalibkan. Hal ini disaksikan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan ayat 30. Pengadilan Pilatus dan desakan para pemuka agama pada waktu itu berakhir dengan keputusan bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan. Hukuman salib yang dikenakan pada Yesus adalah hukuman yang pada waktu itu sangat kejam dan berat. Mengapa, saudara-saudara? Sebab orang yang disalib itu akan mengalami penderitaan yang luar biasa, baik secara lahir maupun batin. Penderitaan lahir karena orang yang disalib biasanya akan mati perlahan-lahan dalam kepanasan di siang hari dan kedinginan di waktu malam. Penderitaan batin karena orang yang disalib itu dianggap sebagai orang yang terkutuk, orang yang dikutuk Allah. Namun Yesus mau memikul semuanya itu karena ia taat kepada Allah Bapanya. Dengan menerima hukuman salib berarti Yesus telah menang dan tidak kalah, saudara-saudara. Rasul Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi bukan kekalahan tetapi kemenangannya. Saudara-saudara yang kami kasih, setelah kita menyaksikan apa yang terjadi dengan Yesus ketika ia ditangkap, ketika ia diadili Pilatus, dan ketika ia disalibkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang terjadi
dengan penderitaan dan sengsara Yesus ini tidaklah merupakan kekalahan, tetapi justru kemenangannya. Namun kemenangan Yesus ini tidak diraihnya melalui keberhasilan duniawi semata yang serba instan, tetapi kemenangan ini dicapainya melalui ketaatannya kepada Allah Bapanya, disertai pergumulan dan penderitaan yang besar sejak ia ditangkap, diadili, dan disalibkan. Pengalaman penderitaan Yesus ini sebenarnya mengajak kita untuk melihat bahwa sebagai pengikut-pengikutnya kita pun bisa memperoleh kemenangan dan tidak kekalahan di dalam hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Penderitaan kita juga bisa berakhir dengan kemenangan. Dalam hidup yang tidak sempurna ini, kita memang sering menyaksikan atau bahkan mengalami berbagai peristiwa atau kejadian yang membuat kita sedih, takut, kecewa, putus asa, dan sebagainya. Kita sudah berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan itu seakan-akan tidak kunjung tiba dalam hidup kita. Rupanya di dunia ini tidak hanya kita yang pernah mengalami penderitaan di samping Yesus, masih banyak orang yang mengalami hal yang sama. Sebagai contoh Elia, hamba Tuhan yang besar. Ia pernah berputus asa karena dikejar-kejar akan dibunuh oleh Isabel, istri Raja Ahab. Dalam 1 Raja-Raja 19 disaksikan bahwa pada waktu itu Elia menjadi takut atas ancaman itu. Ia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tetapi Tuhan akhirnya menolong. Tuhan akhirnya membebaskan Elia, sebab ia adalah Allah yang mengasihi dan Allah yang menang. Selain Elia, dalam Alkitab kita juga pernah mengenal tokoh Ayub yang juga pernah menderita. Ia kehilangan segala-galanya yang ia miliki ketika ia dicobai iblis. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati semuanya. Bahkan ia sendiri terkena penyakit barah yang busuk dari telapak kakinya sampai kepada kepalanya. Penderitaan Ayub ini sangat berat. Semula Ayub bisa berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Namun kalau kita bisa baca terus, dalam Ayub pasal 3 juga disaksikan Ayub berkeluh kesah. Karena apa? Karena ia juga manusia biasa yang harus menanggung penderitaan itu. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Dalam ayat 11 dikatakan, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Kitab Ayub ini pada dasarnya menyaksikan tentang pergumulan Ayub atas penderitaannya itu. Namun akhirnya Tuhan toh melepaskan pencobaan itu. Ia memulihkan Ayub, ia menyembuhkan Ayub, ia mengembalikan segala sesuatu yang Ayub miliki dengan berlipat ganda. Tuhan ternyata sanggup menolong orang yang menderita karena ia adalah Allah yang berkuasa dan menang. Saudara-saudara kami kasihi,
Sekarang apa makna penderitaan Yesus ini bagi kita? Apakah kita merasa bahwa penderitaan Yesus ini juga mampu membebaskan kita dari dosa-dosa kita, menyucikan kita dan membaharui hidup kita? Karena Yesus berkuasa dan tidak kalah oleh penderitaan, walaupun ia harus menderita. Apakah kita juga yakin bahwa ia sanggup mendampingi kita dan menolong kita ketika kita menderita? Sebab ia berpengalaman dalam hal penderitaan itu. Semoga Tuhan menolong hidup kita. Selamat memasuki Jumat Agung. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat, dan doa syafaat kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada hari ini kami umat-Mu di seluruh muka bumi memperingati kematian Tuhan Yesus. Pada hari Jumat Agung ini umat-Mu mengingat kembali betapa kasih-Mu kepada kami, karena Yesus telah rela menang melalui kematiannya itu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami doakan khususnya Ibu Lin Yahya, Ibu Yeti, Ibu Setiawan Tobing, Ibu Yusnani, Bapak John Saroja. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Kami doakan saudara-saudara kami yang lain yang sedang bergumul karena berbagai persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Ketakutan, kekecewaan, putus asa, kiranya Engkau yang menilik mereka, dan Yesus, Engkau yang berpengalaman terhadap penderitaan, Engkau akan hanya menyembuhkan mereka. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang merayakan Jumat Agung, juga gereja-gereja Tuhan yang merayakan perjamuan kudus pada hari ini, dan sebagian mungkin pada hari raya Paskah nanti. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu, agar semuanya ini boleh mendatangkan berkat rohani dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada saat ini bagi bangsa-bangsa di muka bumi, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga doakan bagi COVID-19 yang belum berakhir,
Tuhan kiranya menolong akan pemerintah, akan para dokter, perawat, tenaga medis yang lain untuk bisa mengakhiri COVID ini. Kuasa-Mu kiranya Engkau pakai untuk menolong kami ya Tuhan. Juga kami doakan biar Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, menderita karena COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati akan segala upaya dalam rangka vaksinasi maupun pengobatan. Tuhan berkati. Tuhan, kami doakan bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, berkatilah mereka. Juga dalam rangka persiapan Paskah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan dan seringkali dosa dan kejahatan. Ampunilah orang-orang yang berdosa. Ampunilah kami. Dan selanjutnya tuntunlah kami ya Tuhan dengan terang-Mu, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Allah yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan seluruh jemaat kami dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan, lindungi, jaga dan pelihara mereka. Berkatilah segala kegiatan gereja kami, agar bisa bermakna untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang selalu boleh menyertai kehidupan dan menuntun hidup kami. Bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan memasuki kembali akan tugas-tugas kami, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan NKB 183 ayat 1 dan 2. Mencari hanya murni, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan tandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu susah payah Dia berlelah, kini pasrah diri aku berserah. Dulu kematian
Puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan untuk kesempatan kami mempersembahkan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami atas semua berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini, terimalah persembahan ini karena kami mengumpulkannya dengan rasa sukacita. Semoga persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau mau memberkati akan tangan-tangan majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita, mati, berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ingatlah memberi hidup gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia, penebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat penebus manusia. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin.